Halo bro, kembali lagi di channel Awan Story, tepatnya di segmen Historytel, di mana di segmen ini kita bakal menceritakan berbagai sosok berpengaruh di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang sedang menjadi perhatian dunia, siapa lagi kalau bukan Presiden Ukraina, yaitu Volodymyr Zelensky. Aku bakal menjelaskan secara detail bagaimana sejak Volodymyr Zelensky ini mulai dari kecil hingga menjadi sosok hebat seperti sekarang ini ya. Langsung saja tanpa banyak cincong, inilah videonya guys. Oke bro, jadi Presiden Ukraina ini bernama asli Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Dia ini adalah salah satu presiden yang tergolong masih muda karena baru berusia 40-an, yaitu terlahir pada tanggal 25 Januari 1978. Semasa muda dia ini adalah salah satu lulusan dari Universitas Ekonomi Nasional di Kiev, Rusia. Kemudian setelah lulus dari universitas, dia memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita bernama Olena Kyasko pada tahun 2003 dan sekarang dikaruniai oleh dua orang anak, alhamdulillah ya. Hingga saat ini Volodymyr Zelensky ini masih dikenal sebagai seorang mantan pelawak. Ya memang benar, karena dulunya dia adalah seorang aktor, kemudian sutradara, penulis, dan juga komedian. Dan dia juga mendirikan sebuah rumah produksi yang bernama Kvartal 95 yang juga menciptakan acara-acara pertelevisian. Nah, beberapa film yang telah dibintangi oleh Zelensky ini adalah Love in the Big City pada tahun 2009, kemudian A With Romance Our Time pada tahun 2011, kemudian Love in Vegas pada tahun 2014, kemudian Ayuhishi pada tahun 2018, dan juga film lainnya. Zelensky ini mulai terjun secara serius di dunia entertainment pada tahun 2006, yaitu mulai di acara Dancing with the Star Ukraina pada tahun 2006. Kemudian dia naik sebagai seorang produser pada acara Zvati pada tahun 2008 dan menjadi aktor hingga pada tahun 2019 di acara Servant of the People di salah satu stasiun televisi. Pada tanggal 31 Desember 2018, Zelensky ini mengumumkan dirinya sebagai seorang calon presiden di pemilihan umum Ukraina pada tahun 2019 mendatang. Dan sebagai seorang artis, dia ini memanfaatkan kepopulerannya untuk menggait suara rakyat dengan cara membranding dirinya sebagai seorang populis dan juga anti korupsi. Populis di sini adalah sebuah strategi politik yang digunakan oleh Zelensky dengan cara pro terhadap kepentingan rakyat menengah ke bawah. Usaha Zelensky dalam menggait suara rakyat ini ternyata berbuah manis karena dia berhasil menjadi calon terkuat bahkan sejak 6 bulan sebelum pemilihan umum dimulai. Dan akhirnya pada tahun 2019 di pemilihan umum dia berhasil memenangkan suara rakyat sebesar 73,2% dari lawannya, yaitu Poroshenko, dan berhasil dilantik menjadi presiden resmi Ukraina ke-6 pada tanggal 20 Mei 2019 hingga sekarang ini. Sebagai seorang presiden, Zelensky ini juga mempunyai fokus kinerja pemerintahan, yaitu yang pertama adalah dalam pemberantasan korupsi, yang kedua adalah dalam pelaksanaan e-pemerintah atau sebuah pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terhadap masyarakat dan juga dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan bisa kita lihat Zelensky ini memang cukup aktif di media sosial, yaitu salah satunya adalah Instagram. Adapun fakta-fakta kontroversial dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini adalah, kalian bisa lihat sendiri sekarang, adanya invasi militer Rusia terhadap negara Ukraina dikarenakan adanya keinginan kembali Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Nah, sebenarnya keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO ini sudah sejak pada tahun 2002, namun baru mengajukan sebagai keanggotaan pada tahun 2008, walaupun sempat terhenti pada tahun 2010 dikarenakan mantan Presiden Ukraina pada saat itu, yaitu Viktor Yanukovych, membatalkan rencana itu. Namun kemudian pada tahun 2014 ternyata Rusia berhasil mengklaim dan menduduki wilayah Ukraina, yaitu wilayah Crimea, yang hal ini menjadikan Ukraina berkeinginan kembali untuk bergabung dengan NATO dengan alasan untuk mendapatkan dukungan militer dari negara-negara anggota NATO termasuk negara US. Hal ini sangat berhubungan dengan adanya invasi militer Rusia terhadap Ukraina yang terjadi saat ini, dikarenakan jika Ukraina bergabung dengan NATO artinya mereka akan membangun pangkalan militer di negara Ukraina yang notabene-nya adalah berdekatan dengan ibu kota Rusia, yaitu Moskow. Vladimir Putin sebagai presiden Rusia mengklaim bahwa jika Ukraina dibangun pangkalan militer oleh NATO, maka hal ini akan membahayakan kedaulatan dari Rusia itu sendiri karena berdekatan dengan ibu kota negaranya. Akan tetapi fakta menarik dari Volodymyr Zelensky ini sebagai presiden Ukraina adalah dia tidak menyerah begitu saja ketika berhadapan dengan adanya invasi Rusia terhadap Ukraina yang terus menggebu-gebu. Bahkan presiden dari Republik Ceko yaitu Miloš Zeman menyatakan akan memberikan penghormatan tertinggi sebagai seorang presiden terhadap Volodymyr Zelensky atas keberaniannya dalam menghadapi invasi Rusia tersebut.
Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Volodymyr Zelensky ini sebagai Presiden Ukraina adalah keberanian dan juga tidak menyerah, karena kita sebagai pemimpin tidak boleh kehilangan kewibawaan dalam menghadapi bahaya apapun yang terjadi dan juga hal-hal yang menyerang terhadap negara ataupun organisasi kita. Kita sebagai pemimpin harus selalu berdiri tegak sebagaimana seekor raja hutan yaitu singa dalam menghadapi musuh-musuhnya tanpa getar sedikit pun. Saya Wan mewakili jajaran direksi Media One Story dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton setia kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.